happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke. Selamat ulang tahun Kakak Amel. Selamat ulang tahun. Waduh, pinternya. Selamat ulang tahun. Ulang tahun Kamel. Lihat. Terima kasih teman-teman. Ayo teman-teman Terima kasih semuanya. kakak. Kakak Oki, kakak siapa lagi tadi? Rini, Kak Oki, terima kasih. Iya, Karmel yang keberapa? Sekarang. Ayo, ngomong gini tangannya. Cari-carinya gimana? Tangannya. Cari-carinya Seberapa ulang tahunnya Karmel? Ayo, berapa ayo? Kelima kakak. Ayo, Ayo. berapa Oh, ayo? kelima. Udah besar Karmel ya. Ayo. Terima kasih. Lihat Ya nanya Lihat kan? kamu. SD. Pinter ya, Karmel ya. Tambah pinter ya. Malu Kak Rini. Kenapa? Oh, Eyang? Malu ya, Karmel ya? Malu dia kalau bicara. Nggak apa-apa, nanti juga itu berani sendiri. Kita udah jam 8 nih Kak Oki. Kita mulai aja ya Kak Oki ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Suara siapa itu? Ya, bersuara Amel. Bersuara Amel. Itu lihat. Oh, ada Kayana. Kak. Oh, ada Samara. Selamat pagi Samara. Yang belum disapa siapa lagi ya Kak? Ada Adinata. Michael juga kemarin ulang tahun ya Michael ya? Ada Ardi. Oh ya, Mikael juga ulang tahun. Happy birthday Mikael. Sudah sembuh deh. Mikael masih merasakan apakah? Sudah sembuh? Selamat pagi Adinata sama Cantika. Silakan Kak, dimulai Kak. Oke adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Oke, sekarang Kak Oki ini nih, mau kalau Kak Oki bilang selamat pagi, adik-adik tangannya gini, semangat, semangat, semangat. Bisa nggak? Bisa ya. Selamat pagi adik-adik. Semangat, semangat. Mami. Nggak boleh Semangat. lagi. Iya, semangat ya adik-adik semuanya ya. Hebat. Adik-adik itu kalau kita lihat keluar itu yang terang banget. Cahayanya namanya apa ya? Apa? Matahari. Iya, matahari. Matahari yang ciptakan siapa adik-adik? Tuhan. Tuhan. Iya, kita bersyukur ya adik-adik. Kita masih boleh bangun, ketemu sama mama atau papa, ketemu Eyang atau Putih. Dan kita masih bisa nafas. Coba adik-adik bisa nggak nafas? Tarik nafasnya coba. Keluarin dari mulut. Tarik lagi dari hidung. Buang lagi dari mulut. Wah, itu juga semua adalah berkat dari Tuhan. Sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan melalui pujian dari terbit matahari. Ada yang tahu lagunya? Oke. Tahu. Iya. Kalau gitu kita berdiri yuk semuanya yuk. Aku juga mau berdiri, kita mau nyanyi dari terbit matahari. Ini ada Matahari yang bersinar adalah bukti kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Ayo kita lebih semangat memuji Tuhan. Yes!
Ya, adik-adik. Dari terbit matahari sampai terbenam, kita memuji nama Tuhan ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus itu baik. Coba adik-adik, coba sebutin dong sama Kak Oki kebaikan Tuhan pada adik-adik apa? Ada yang mau jawab apa kebaikan Tuhan? Kak, Tuhan itu memberikan kita kesehatan supaya kita bisa melakukan hal yang lain. Oke, thank you Adinata. Good, diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Oke, thank you adik-adik yang lain. Kebaikan Tuhan apa lagi? Siapa mau jawab? Diberikan apa? Rezeki. Rezeki. Rezeki, Kak. Oh iya, puji Tuhan ya, sehingga kita bisa sekolah, kita bisa makan. Kasih kesehatan. Dikasih kesehatan. Good job, Samara. Alen, iya benar sekali adik-adik, kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Dan sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan melalui doa. Oh iya Noelin, iya apa? Kak, enggak dikasih makan. Dikasih makan. Betul sayang. Dikasih apa lagi? Makan minum. Dikasih makan dan minum, puji Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa, yuk. Gimana tangannya kalau berdoa, tangannya gimana sih? Kau nggak lupa deh. Oh, kayak ini, kayak Renata, Rebecca, benar sekali. Coba Tasya sama Theodora gimana? Oh, gitu berdoanya. Alen, oh iya, udah benar. Oke, kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami boleh sekolah minggu dan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, saat ini kami mau mulai sekolah minggu. Tuhan berkati dan pimpin sekolah minggu kami ya Tuhan. Ampunilah juga untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Berkati juga internet, handphone, laptop yang kami pakai, biarlah boleh mendukung sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Oki mau tanya nih, siapa yang pernah ke Ragunan? Ada nggak yang pernah ke Ragunan atau kebun binatang? Adinata, Kak. Adinata, oh iya, lihat apa, ada apa aja di sana? Di Jogja banyak, Kak. Oh, di Jogja banyak. Nah, sekarang Kak Oki mau tanya nih, Gajah. ada gajah. Nah, kalau di gambar ini ada hewan apa aja adik-adik? Ayo coba sebutin. Gajah. Jerapah. Ada Singa. ada Singa. ada singa, Ayam. ada ayam, ada burung, Sapi. ada sapi. Ada. Kak, ini hewannya banyak. Aku tahu namanya semuanya. Aku banyak Ada ayam. Ada gajah. Burung flamingo. Ada burung unta. Ada burung Ada unta. flamingo. Burung unta. Burung kakak tua. Ini ada Zebra juga. singa. Zebra. Iya, wah banyak sekali ya hewan ciptaan Tuhan ya adik-adik ya. Ya adik-adik itu semua Tuhan ciptakan di sekitar kita. Ada hewan-hewan yang mungkin sering kita lihat ya adik-adik ya. Nah, siapa di sini kalau ada hewannya malah dipukul? Ada nggak adik-adik yang suka pukul hewan? Ada ya. Semua hewan ya adik-adik ya. Ya betul. Siapa juga di sini yang suka siram tanaman? Ada di sini yang punya pohon atau tanaman di rumah? Ada.
Aduh. Ya adik-adik, minggu lalu kan ceritanya tentang itu ya adik-adik ya, merawat tanaman ya adik-adik ya. Ya adik-adik, sekarang kita mau mohon ampun nih sama Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita tuh buat Tuhan sedih, atau kita buat misalnya mama papa kita sedih juga, dan kita mau mohon maaf sama Tuhan. Nah, meskipun kita bikin buat Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Sama seperti lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Tahu lagunya adik-adik? Tahu, yuk kita nyanyi sama-sama lagi yuk. Kasih Yesus Indah Oh Indah yuk. Share lagunya ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau mohon ampun atas dosa atau hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Yuk kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, saat ini kami mohon ampun jika kami membuat Tuhan sedih, atau mungkin kami menyakiti hati teman kami, saudara kami, atau mama papa kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami tumbuh menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan kasih, dan juga boleh semakin hari mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ada yang tahu nggak nih tema kita hari ini apa ya? Mungkin tanya sama mamanya, "Ma, temanya apa, Ma?" Ada yang tahu nggak? Hari ini temanya itu tentang mengatur sesuai tujuan. Nah, kisahnya itu adalah kisah Nabi Nuh. Ada yang tahu nggak sih kisah Nabi Nuh tuh seperti apa sih? Yang mana sih kisahnya? Yang mana? Yang mana tuh Noelin? Ada apa? Gede, Oh, kapal gede. besar, air kakak, Batra, Bahtera. kapalnya gede. Oh, gede ya. Nah, adik-adik tunggu sebentar ya. Kak Oki tutup pintu dulu ya. Adik-adik pintar ya. Jadi
Ada yang tahu ya? Ada apa tadi? Ada air bah, Kak. Jadi Tuhan menyuruh Nuh itu supaya membuat kapal besar alias Bastra. Oke, pinter-pinter Kak Oki, adik-adik Kak Oki. Iya, bener, hebat-hebat semua. Nah, kita mau nyanyi nih adik-adik. Mau nyanyi tentang kisah Nabi Nuh nih. Adik-adik udah siap belum? Ya. Oke, sekarang kelas. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Oke, keren adik-adik. Yuk kita mau nyanyi tentang Nabi Nuh nih. Mana ya lagunya ya? Oh, ada nih adik-adik nih. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahar. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kalian kawan-kawan lihat. Apa? Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahar. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kak Oki di unmute. Oke, adik-adik itu tadi lagunya ya tentang Bahtera Nuh ya. Anaknya Nuh ada berapa tadi? 3, Kak. Sam, Ham, Yapet. Oh, ada 3. Oke, good. Coba anak-anak balita, adik-adik balita, 3 tuh kayak gimana sih tangannya? Kak Oki bingung deh. Kayak gimana sih 3? Oh iya, betul. Mana lagi? Coba Karmel kayak gimana sih angka 3? Angka 3. Tangannya jarinya 3 gimana? Yuna, Rebecca, Renata, Kayana. Oh iya. Ya, ada 3. Kita nyanyi sekali lagi yuk tentang Nabi Nuh yuk. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3
adik-adik, sekarang tadi kita udah nyanyi sama-sama ya tentang lagunya Nabi Nuh ya. Sekarang kita mau denger nih ceritanya. Siapa yang udah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Saya. Coba mana telinganya? Coba telinganya ada nggak adik-adik? Oh iya ada, telinganya ada berapa ya adik-adik telinganya? Renata telinganya mana? Rambutnya udah panjang Renata ya? Oh iya. Oke, sekarang Kak Oki mau kasih ke Kak Sevi. Oke, Kakak. Kita kan mau mulai breakout room. Sebelum mulai breakout room, nanti adik-adik terima ya di breakout roomnya masing-masing. Kak Oki bisa stay di grup besar, Kak? Jaga gawang, Kak? Kelas kecil. Enggak, jaga gawang di grup mainnya, grup besarnya. Jadi kakak yang jaga gawang, nanti takut ada yang kepental atau baru masuk, jadi kakak bisa masukin lagi ya. Oke, kakak mulai breakout roomnya adik-adik yang kelas balita sama kelas kecil, silakan diterima. Dadah. Nanti Kak, rambutnya udah panjang. Selamat pagi adik-adik. Semua udah masuk belum ini? Nata Sofi udah masuk, Kak. Bentar ya. Ada anak kelas balita ini yang terbaru namanya Karini. Karini masih balita ya? Sebentar, tadi ada yang minta bantuan, Kak. Kayak join lagi ke kelas kecil ya. Bye-bye adik-adik. Adik-adik selamat pagi. Semuanya sudah siap dengar firman Tuhan? Kita berdoa yuk. Dengan duduk yang tenang semuanya. Siapkan telinga, siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa dengan tenang. Kita siap mendengar firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah bangunkan adik-adik kami di kelas kecil pada pagi hari ini. Terima kasih atas kondisi yang boleh semakin sehat buat yang sakit, atas kondisi yang sehat selalu, atas kondisi yang boleh adik-adik terima, yaitu sukacita, damai sejahtera di rumah bersama orang tua. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu berdoa. Semua katakan, amin. Oke, sekarang kakak mau slides itu ya, share screen dulu ya. Mohon maaf kalau suara kakak kadangkala dehem-dehem ya adik-adik ya. Kakak batuknya masih dalam pemulihan. Oke, hari ini kita temanya adalah mengatur sesuai tujuan. Masih di karakter apa adik-adik? Masih kita belajar karakter apa? Ketertiban. Iya, ketertiban. Nah, ini yang hadir di sini ada berapa anak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Karini. 11, Kak. Oh, oke. Semuanya boleh open cam adik-adik supaya kakak bisa lihat. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, siapa yang pernah naik perahu? Adinata, Kak. Adinata. Boleh open mic yang boleh yang pernah naik. Adinata, selain Adinata siapa? Cantika. Adinata pernah, Kak. Ya. Alin pernah juga. Di mana naiknya? Di pantai atau di? Adinata pernah pas di Danau Toba, Kak. Oke. Kak Cynthia pernah naik perahu, Kak Cynthia? Oh, pernah beberapa kali. Pernah. Oke, sekarang siapa yang pernah naik speedboat?
Jadi perahu motor. Jadi kalau ini kan ngedayung, kalau ini tuh pakai mesin gitu, Dik. Jadi lebih cepat. Siapa pernah? Saya Cantika pernah. Oh, pernah. Oke. Andara. Takut nggak? Takut nggak? Enggak. Nah, sekarang siapa yang pernah naik kapal lebih besar seperti ini? Kapal pesiar. Ya, kapal pesiar atau kapal penyeberangan biasa ke Lampung atau kemana ya, yang kapalnya lebih besar ya, biasa ya. Kalau jarak Kak Dinata pernah Kak dari Bakauheni Kak. Oh ya, wow. Takut nggak Adinata? Enggak Kak, malahan seneng lihat. Oh, karena di dalamnya bagus banget ya, nggak kayak di kapal ya, kayak di rumah atau mungkin kayak di hotel di dalamnya ya. Oke. Soalnya air yang diciptakan dari kapalnya itu kayak putih gitu. Oh ya, ada buihnya ya, gelombangnya itu ya, putih-putih ya. Oke, adik-adik, nah hari ini kita itu mau mendengarkan cerita atau kita mau tahu bagaimana sih seorang bapak itu membuat kapal besar untuk menampung keluarganya, untuk menampung seluruh hewan yang ada di dunia. Nah, sudah tahu tadi Kak Oki sudah singgung ya? Kita sama-sama mau dengar cerita tentang seorang bapak yang bernama siapa? Nabi Nuh. Oke, kita dengar sama-sama. Semuanya boleh di-mute. Terus kemudian mendengar dengan baik, melihat dengan baik. Oke, adik-adik siap? Oke, mari kita lihat. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal,
menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Oke, adik-adik, filmnya kakak stop dulu ya, karena itu nanti masih panjang. Hari ini kita membahas firman Tuhannya itu sampai di pasal 7 ayat 2 sampai ke 3 saja. Tapi filmnya itu sampai, sebentar. Adik-adik sudah bisa melihat slide kakak? Bisa. Bisa? Oke, terima kasih. Nah, kakak mulai lagi ya, lanjutkan lagi ya. Yang terlihat apa adik-adik di situ, Dek? Video. Oh, video. Kok video lagi? Sebentar ya adik-adik ya. Nuh, Kejadian 6. Bentar ya sayang. Oke, dengar suara kakak? Dengar ya? Iya, tadi siapa tokoh yang membuat kapal sangat besar? Nuh, Kak. Nabi Nuh. Oke. Nuh jadi seorang nabi, seorang bapak yang waktu itu di antara orang-orang di sekitarnya adalah orang yang masih taat kepada Tuhan, masih menyembah Tuhan. Tadi diceritakan di sekitarnya banyak sekali orang yang sudah tidak taat kepada Tuhan, orang yang mulai berbuat tidak baik, bahkan sudah diingatkan tapi mereka tetap berbuat yang tidak baik. Satu-satunya orang yang taat kepada Tuhan adalah Nuh dengan anak-anaknya, juga istrinya, juga menantunya. Tuhan tadi meminta Nuh untuk membuat apa adik-adik? Kapal yang besar yang disebut bahtera. Nah, dalam Tuhan Allah meminta Nuh untuk membuat kapal itu ada aturan-aturannya adik-adik, ada ukurannya, terus kemudian apa aja yang perlu dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh melakukannya dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Nah adik-adik, kalau kita tadi sudah tonton bersama, adik-adik bisa sebutin nggak perintah Allah apa yang disampaikan kepada Nuh? Pertama, membuat bahtera atau kapal, bahan kayunya tadi gofir, udah disebutkan juga tadi bahannya. Terus desainnya. Buat kapal di gunung, terus Ya. makan semua hewan-hewan, dan membuat kapalnya. Oke, sip, thank you. Jadi Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal, bahan kayunya udah ditentukan ya adik-adik ya, bahan gofir kayunya. Kemudian desainnya juga udah ditentukan adik-adik, ukurannya semua tepat mengikuti perintah Allah. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Yang kedua, Nuh dan keluarganya, yaitu ada istrinya, ada 3 anaknya. Siapa nama anaknya tadi adik-adik? Sem, Ham, Yafet. Iya, betul. Dan menantunya, itu maksudnya dari
anak-anaknya. Jadi jumlah semua yang masuk ke dalam bahtera berapa orang adik-adik? 8. Kemudian Tuhan merintahkan kepada Nuh untuk membawa sepasang dari segala binatang yang ada di bumi. Jadi semua binatang harus dibawa ke dalam bahtera. Iya. Dan Nuh mengatur semuanya dengan baik. Melakukan semuanya dengan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Padahal Tuhan Allah itu memberikan ukuran-ukuran yang sangat jelimet adik-adik. Kita mau lihat sama-sama nih. Kira-kira ukuran bahteranya itu berapa sih? Nih, bahteranya dibuatnya besar sekali adik-adik. Kita mau lihat tingginya itu adik-adik. Itu 30 hasta. Zaman dulu itu ukurannya hasta. Itu setara dengan 15 meter. Jadi kalau 15 meter itu, kalau kira-kira itu dari adik-adik dari gereja kita sampai ke 15 meter tuh sampai Indomaret. Tahu Indomaret ya? Ya, adik-adik ya. Sekitar sampai situ. Terus kemudian lebarnya berapa ya? Lebarnya berapa adik-adik? Lebarnya itu 50 hasta. Sekitar 25 meter. Ya, itu dari gereja kita sampai mana ya? Sampai jalanan itu ya, jalanan yang mau arah Simpang 3 itu ya adik-adik ya. Terus kemudian panjangnya berapa? Panjang kapalnya itu adik-adik atau bahteranya itu 300 hasta atau sepanjang 150 meter. Ya sampai sekitar mana ya? Kolam renang masih ke sana lagi. Jadi kapalnya besar lah banget ya adik-adik ya. Besarnya, tingginya. Jadi kalau adik-adik yang punya rumah 2 lantai mungkin ya, mungkin rumahnya 2 lantai, nanti coba tanya papa mamanya, orang tuanya, itu tingginya berapa? Atau yang rumahnya 1 lantai pun tanya, rumah kita kira-kira tingginya berapa ya? Atau rumah kita lebarnya berapa ya? Panjangnya berapa? Jadi adik-adik bisa bayangin ya, betapa besarnya bahtera atau kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Adik-adik tahu nggak? Kakak udah cek nih, menurut tafsiran Alkitab, itu dibuatnya selama berapa tahun? Ada yang tahu? 100 tahun adik-adik, lama banget. Pada saat membuatnya itu, adik-adik dibuatnya di gunung, di atas gunung yang paling tinggi. Makanya ini di background-nya ada gunung. Dan semua orang itu mengejek Nabi Nuh. Kamu ngapain bikin bahtera, bikin kapal sebesar ini di atas gunung lagi? Nggak ada laut, mau berlayar kemana? Kamu ada-ada aja. Kamu nih nggak masuk akal deh. Diledekin. Ini si Nuh mah kurang kerjaan, masa bikin kapal sebesar itu? Terus di atas gunung lagi. Tapi Nuh tetap melakukannya, tetap taat kepada perintah Tuhan. Bahkan mengatur dengan baik ukuran, bahannya. Itu sesuai dengan perintah Allah. Adik-adik, kemudian Nuh akhirnya setelah kapal itu jadi, membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera. Ada berapa orang tadi? 8 orang. Iya. 8, Kak. Kemudian, betul 8. Adik-adik, kemudian Nuh juga mengumpulkan semua binatang, sepasang-sepasang adik-adik ya, untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Wah, adik-adik bisa bayangin nggak betapa pusingnya itu ngumpulin binatang-binatang adik-adik ya? Kita aja kalau pelihara, kakak aja di rumah itu punya namanya hamster. Punya 1 aja, tiap hari harus kasih makan. Tiap hari harus pelihara ini, Nabi Nuh itu memasukkan semua binatang yang ada di dunia ke dalam bahtera. Walaupun susah, tapi Nabi Nuh tetap melakukannya dengan baik. Nah, adik-adik, demikianlah Nuh dan keluarganya, ya, telah mengikuti perintah Tuhan Allah, langkah demi langkah, mengatur dengan baik sesuai perintah Tuhan. Tuhan Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Jadi ketika hujan lebat dan banjir, semuanya tenggelam, semuanya meninggal. Tapi Nabi Nuh dan keluarganya selamat.
Mat. Nah, jadi kira-kira setelah tadi kita dengar cerita, terus kakak juga membahasnya, kira-kira tadi di awal kan perintah Tuhan tuh nggak masuk akal, terus Nabi Nuh juga dihina sama teman-temannya. Tapi ternyata Tuhan Allah meminta Nuh untuk membuat bahtera itu ada tujuannya, supaya Nabi Nuh dan keluarganya selamat dari air Bah. Walaupun prosesnya sangat panjang, walaupun mungkin melelahkan, tapi Nabi Nuh tetap melakukannya. Karena Nabi Nuh percaya Tuhan Allah punya rencana, punya tujuan yang baik buat kehidupan Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, kemudian, jadi siapa yang mau taat seperti Nabi Nuh? Boleh buka suaranya? Siapa yang mau taat seperti Bapak Nuh? Iya, semuanya ya mau taat kepada Tuhan seperti Bapak Nuh. Nah, tertib dan mengikuti perintah dari Tuhan. Seperti Bapak Nuh yang melakukan perintah Tuhan dengan tepat, mari kita sebagai anak-anak Tuhan juga belajar melakukannya. Yuk, kita belajar tertib adik-adik. Belajar tertib mengerjakan perintah. Untuk melatih diri menjadi anak Tuhan yang tertib, kita harus belajar mengerjakan setiap perintah dengan baik. Oke. Nah, supaya apa tujuannya adik-adik? Supaya kita menjadi anak yang tertib. Kak, kenapa sih aku harus jadi anak yang tertib? Kalau kita jadi anak yang tertib, kita pasti menjadi anak yang pintar dan taat. Kenapa, Kak? Ya, pintar. Ya, karena kita rajin belajar ya adik-adik ya. Hidup nyaman. Misalnya kalau kita tertib belajar, adik-adik nggak buru-buru dong. Ya kan, belajarnya kan kalau pas ada ulangan aja. Jadi hidupnya nyaman, nggak dikejar-kejar, kejar tayang sama ulangan yang banyak ya. Terus disayang mama dan papa juga terlebih Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar tertib di mana aja sih? Udah kasih tahu nih contohnya. Adik-adik bisa belajar tertib di rumah. Tata tertib dari orang tua, adik-adik harus belajar untuk melakukannya. Saat bermain, jamnya bermain. Saat makan, harus makan. Saat belajar, harus belajar. Saat istirahat, harus istirahat. Saat apa lagi? Main game. Siapa yang suka main game? Nah, tapi harus membatasi diri. Waktunya berhenti juga harus berhenti. Saat membantu orang tua, siapa yang suka membantu orang tua? Iya, harus membantu orang tua. Sekolah, adik-adik harus tertib dan rajin belajar. Walau banyak godaan. Aduh, aku kalau lagi Zoom gini, nggak apa-apa lah aku sambil main game. Tapi, kakak percaya anak-anak Tuhan di sini semuanya anak-anak yang taat. Mengikuti sekolah dengan baik. Mengikuti sekolah dengan penuh perhatian. Walau teman lain tidak rajin belajar, walau ada godaan teman-teman kita, tapi adik-adik tetap menjadi anak-anak yang tertib dan rajin belajar. Kalau di sekolah minggu, adik-adik setiap hari minggu bangun pagi. Sekolah minggunya jam 7.45. Bangun pagi segera, mandi, makan, pakai baju yang rapi. Sudah ganteng, sudah cakep di depan Zoom Open Camp. Tertib melakukan peraturan sekolah minggu, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Siapa yang sudah siap melakukan ini semuanya? Raise hand atau angkat tangannya atau katakan, saya siap Kak. Katakan, saya siap Kak. Oke, wah hebat semua anak-anak Tuhan ya. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi lagu ini lagi. Yuk, semuanya kita nyanyi lagu yang tadi dibawakan oleh Oke juga, supaya kita lebih menikmati cerita kita. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam kapal. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita nyanyi bersama adik ya, bisa belajar.
sudah kita menyanyikan sungguh. Ya, kita tetap ingat, baik benar ketaataanmu, perintah Nabi Nuh. Dan Masuklah tiap jenis sepasang singa, domba, dan burung masuk dalam bangkai. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, sudah itu ya. Ya. Oke, sebentar ya. Ini kalau nggak di stop seru. Nah, adik-adik, mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Sebelum berdoa ada pertanyaan? Ada pertanyaan adik-adik? Tidak? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajar adik-adik Bapa untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk menjadi anak-anak yang seturut dengan Engkau seperti Nabi Nuh yang boleh mengatur semuanya dengan baik karena Engkau punya tujuan yang luar biasa buat kehidupan Nuh dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang tertib dimanapun anak-anak-Mu Engkau tempatkan untuk melakukan perintah-Mu, untuk melakukan perintah orang tua, guru di sekolah minggu, maupun di mana Engkau tempatkan anak-anak-Mu, biarlah menjadi anak-anak yang tertib, menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, anak-anak-Mu berdoa. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalannya, adik-adik nanti silahkan kirimkan ke kakak, yaitu nanti kakak share juga ya. Sebentar, ini kenapa muncul terus? Ya adik-adik ya. Bentar ya sayang. Ayat hafalannya nanti kakak share juga di grup ya adik-adik ya. Kenapa muncul terus ya? Maaf ya adik-adik ya. Kakak harus belajar lagi nih. Presentasi dengan baik. Oke. Ini aja deh kalau gitu ya. Kakak nggak share screen. Ya, jadi ayat hafalannya adik-adik bisa melihat semuanya adik-adik? Bisa? Ya, ayat hafalannya dari Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh, apa adik-adik baca sama-sama? Baca sama-sama? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oke, adik-adik tolong hafalin ya. Kemudian aktivitasnya apa adik-adik? Aktivitasnya adalah kakak minta adik-adik bercerita ya, storytelling, menceritakan kembali tentang kisah Nuh yang hari ini adik-adik pelajari. Nah, menceritakan kembali cerita ketaatan, ketertiban Bapak Nuh dalam menjalankan perintah Tuhan. Direkam dalam video, kemudian dibuat semenarik mungkin. Waktunya paling lama itu ceritanya 4 menit, nggak usah panjang-panjang. Jadi paling lama, jadi kalau adik-adik ceritanya cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit juga boleh. Terus dikumpulkan paling lambat hari Sabtu tanggal 12 Maret. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Berarti minggu depan dong, Kak. Iya, hari Sabtu tanggal berapa sayang? Tanggal 6, Hari Sabtu kan tanggal 5. Hah? Jadi minggu depan. Kemarin tanggal 5. Oh iya, hari Sabtu tanggal 13 ya? Kakak salah ya, maaf ya. Oke, jadi adik-adik kalau sudah mengerti, nanti Sabtu kakak tanggal 12 kali ini. Oh benar, 12 ya, oke. Oke, baik, kita tutup untuk sekolah minggu kita hari ini. Apakah ada tambahan Kak Cynthia atau pengumuman? Cukup. Cukup ya, kita tutup sekolah minggu hari ini, nanti selesai
berdoa, kita naikkan lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sekolah minggu hari ini, karena Engkau boleh mengumpulkan anak-anak-Mu, kumpulkan kami minggu depan dengan sukacita, dengan penuh semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu semakin hari, semakin jadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan menjadi anak-anak yang turut orang tua, dengar-dengaran firman Tuhan dan rajin belajar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, kita foto dulu sebelum kita akhiri. Sekali selamat ulang tahun buat Mikael. Tadi kita udah nyanyiin belum ya buat Mikael? Belum ya Kak ya? Yuk kita nyanyi deh sebentar ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mikael. Happy birthday Mikael. Kakak mau spotlight. Happy birthday Mikael. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mikael. Happy birthday Mikael keberapa sayang? 9, Kak. Oh 9. Selamat ulang tahun, sehat selalu ya Mikael, tambah sehat ya Mama Papa, kakak juga ya. Tuhan memberkati Mikael semakin jadi anak yang luar biasa di depan Tuhan maupun di rumah dan di sekolah. Oke, kita foto dulu yuk adik-adik semuanya. Senyum, berikan senyum yang termanis. Kita foto dulu. Nailin, ayo foto Nailin. Ya semuanya dibuka. Matthew, tolong dibuka camnya. Jangan jalan-jalan dulu. Yuk. Aduh. Yuk. Siapa lagi yang belum buka kamera? Matthew, perlu dibuka kameranya? Mikael lucu amat, Mikael. Iya. Yuk semuanya berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik sudah datang sekolah minggu. Dan memberkati. Terima kasih ya adik-adik ya. Dadah. Dadah. Tuhan memberkati adik-adik. God bless you. God bless you too. Sehat-sehat ya semuanya ya. Bye. Ardi mau dibantu? Oh udah, mau dibantu keluar? Ardi bisa keluar sendiri? Oke, kakak bantu ya.